gini, tadi kita sempat menyinggung katanya kalau terutama pendidikan anak di bawah 7 tahun itu harus 3B. Bermain, bernyanyi, bercerita. Bukan berteriak, berantem, bukan seperti itu ya. Bullying. Cuma sekarang gini, coba kasusnya. Ini ibu-ibu rumah tangga nih, saya menggambarkan. Udah puyeng, ngurus suami, ngurus anak, harus bayar ini, bayar itu, boro-boro bermain, bernyanyi. Kita buat ngurus aja semuanya tuh nggak bisa. Makanya kenapa yang suka keluar dari mulut kita adalah mau suruh mandi. Lu mandi nggak? Lu nggak mandi, mama hajar lu ya, mama pukul lu ya. Seperti itu, betul ibu-ibu? Betul, lagi semangat. Benar, dengan ancaman. Nggak mau mandi, dicubit. Biar cepet, efektif, nangis masuk kamar mandi. Mana sempet kita, ayo mandi, 1, 2, 3, aduh. Kelamaan. Tuh. Gimana tuh Bunda? Tapi itu memang yang terjadi di masyarakat kita, Wendy. Kadang-kadang juga, ya jujur gue kadang-kadang masih melakukan hal itu. Maksudnya ketika bukan pembelaan diri sih, cuma mungkin gue menyalahkan diri gue ketika gue mungkin sedang kondisi capek dan gue tidak bisa mengontrol itu. Kasarnya mestinya gue bisa ada momen-momen ketika gue bisa, misalkan gini, tiba-tiba dia takut yang namanya rambutan Bunda. Rambutan, dia takut rambutan. Jadi anak gue yang cowok tuh sangat jijian. Jadi dia jatuh di rumput pun, misalkan begini terus dia Pantesan anak cowok lu gak pernah meluk lu ya. Dia sangat jijian. Enggak, maksudnya kakak gue juga. Lu takutin dengan rambutan itu? Enggak. Gue ajak ngobrol pelan-pelan, Ini ketika momen saya bisa mengontrol ya. Oke, bisa mengontrol. Nah, nih ayah nih. Nih lihat ke pipi ini tuh, nggak sakit kan? Nih ke kakak pegang begini. Tapi kalau itu kalau lagi sabar, kalau lagi nggak sabar, misalkan tiba-tiba dia ngambek, dia nangis segala macam, pengen sesuatu dan bukan waktunya, bukan saat yang tepat gitu kan? Gue kadang-kadang suka ngancem, misalkan gini, Dedek diem nggak? Kalau nggak diem, mau ayah kunci di kamar. Nah, tapi itu memang karena secara waktu lebih singkat. Ya, gimana tuh, gimana Bunda? Iya, efektifnya saat itu. Untuk jangka panjang. Tapi apakah kita perlu mendidik anak kita dengan rasa takut? Itu dulu, efektif nggak? Nah, kenapa tadi misalnya yang contoh Cipan yang maupun Wendy bilang gitu tadi, karena mohon maaf ya gitu, jangan-jangan dulu digedeinnya begitu. Iya. Bener nggak? Tuh udah gini. Suka dicubit sama orang tua dulu, dipukul. Iya. Jadi misalnya kita lihat lampu-lampu dalam ruangan ini ya, banyak sekali. Nah, itu kan sebetulnya di belakang lampu-lampu itu kan ada kabel hitam, kuning, apalagi tuh? Merah, putih, biru, terus dibalut sama selotip kan ya? Jadi waktu kita tekan satu tombol, nyala semuanya. Semua, benar. Iya, sama. Dulu masuk, jangan makan permen itu ya, kita makan cubit. Jangan lari-lari, cubit. Terus jangan apa lagi, cubit. Begitu kita jadi gede, punya anak, terus kita ngadepin anak kita nggak tahu jalan keluarnya apa, yang kita lakukan? Cubit. Jadi kata kuncinya, pengasuhan itu diturun-temurunkan. Kalau kita mau sadar bahwa kita ini adalah babysitter yang dipilih Allah untuk ngasuh amanahnya, masa kita melakukannya dengan mencubit? Masa melakukannya dengan kasih sayang? Bagaimana kok yang nitipin itu Pak Jokowi? Dijaga. Maksudnya anaknya Pak Jokowi. Anaknya Pak Jokowi ya kan? Pak Jokowi, atau misalnya yang di Pertuan Agung Malaysia akan begitu nggak memperlakukan anaknya? Nggak mungkin. Takut kan ya sama raja di Raja Malaysia kan, yang nitipin anak kita masing-masing kepada kita, raja dari seluruh raja di permukaan bumi. Kenapa kita bisa seenak-enaknya? Nah, ya. Kalau misalnya tadi kayak gitu, kita capek, terus anaknya bilang gini, lagian siapa suruh capek? Kata hati anaknya, cuma dia kagak berani ngomong, digaplok. Dan itu adalah konsekuensi menjadi orang tua. Iya. Kalau mau jadi orang tua ya memang harus capek. Iya, harus capek dan harus bisa ngontrol diri kita sendiri. Jadi persoalannya pada anak apa pada kita? Pada kita sebagai orang tua. Jadi anak nakal kita yang bermasalah sebenarnya. Iyalah. Oke, berarti dengan ada kasus kayak misalkan tadi kita lihat ada tadi Wendy ketakutan sama kasus bunuh diri. Kemudian apalagi tadi tawuran. Anak kecil udah ngerokok. Berarti itu cikal akar permasalahannya pola asuh orang tua. Iya. Jadi kayak kita main yuk. Main apa nih? Main, ajak ibu-ibu main sebentar. Kita mau ngomongin anak-anak kok kita diajak main ya Ibu? Tapi supaya jadi kita tahu banget kadang-kadang ibu-ibu belajarnya lewat mainan, bukan anak-anak aja. Coba gimana mainnya? Coba gimana?
boleh. Iya. Main ya ibu-ibu ya. Iya. Yang di rumah juga kita main, ayo. Oke, kita semua ikutan ya. Ikutan. Jujur ya. Jujur. Oke. Saya jadi ibunya. Cipan semua, Ya, Irfan, Dela, semuanya jadi anaknya ya. Oke. Anak-anak, lakukan yang mama katakan ya. Oke. Tangan kiri diangkat. Tangan kiri, ya. Gini, ayo. Ya. Ya, ayo dong goyangin dong. Ya, pegang kuping. Iya. Pegang kuping ya, lepaskan. Sekarang tangan kanan, nak. Tangan kanan, ya, semuanya. Ya. Yang cepat gini. Pegang dagu. Salah. Dagu. Salah. Dagu. Ya, dagu. Dagu, masa Ibu udah dagu. salah ngotot lagi, ini kan dagu. Ini apa, Bu? Dagu, Bu. Ya, dia terus aja. Mayoritas hampir 90% pegangnya Oke. nyanyi. Seperti yang dilakukan oleh Bu Eli. Oke, Kan Bu Eli sekarang. ngomongnya suruh dagu. Iya, makanya sekarang saya tanya. Nih anak-anak, enak tadi mama ngomong apa sayang? Pegang Dagu. dagu. Iya. Tapi kenapa tangan anak mama semuanya ke sini terus ini dagu? Malah ibu yang baju kuning ngotot, nah dagu, ini dagu tuh. Nah, berarti Ya tanya dulu kenapa? Oh mama, jadi mama. Oh gitu, jadi mama bilangnya pegang dagu, tapi tangan mama ke Fahri, iya. Jadi kamu semua ikut mama, iya. Itu mama cuma mau kasih tahu sama kamu nak, anak mama sayang. Teladan nak, lebih daripada berjuta kata-kata. Mama bilang, apa tadi sayang? Dagu. Tangan mama kemari, tangan kamu kemana sayang? Sini. Jadi anak ngikut mamanya, gampang kan? Iya. Kalau mau anaknya berubah, yang berubah duluan siapa? Terima kasih. ya Aman dong. Kan kalau kata Bunda, kalau anak mau berubah yang harus dirubah adalah mamanya. Papanya aman. Ortunya. Orang tuanya. Ngomong dong Bunda dari awal. Bikin berdua, ngasuhnya berdua juga. Ibu kok emosi? Ya enggak, maksudnya soalnya gini juga ada stigma masyarakat kalau anak itu urusan ibu, bapak pokoknya taunya cari uang, tapi itu udah tidak berlaku pola parenting seperti Ya itu waktu kita dulu zaman ke sawah kali. Sekarang udah enggak ya. Iya sekarang kan ibu-ibunya juga diserap dunia kerja. Nah. Jadi anak kita kemana? Kita subkontrakkan ke tangan orang. Tapi makanya tunggu sebentar, aku pengen balik lagi dulu ke kasus-kasus yang tadi ditakutin sama Wendy. Masalah kasus bunuh diri, kemudian banyak pihak yang menyalahkan, ini gara-gara komik nih, makanya udah, berarti kesimpulannya anak-anak jangan baca komik, karena komik bahaya, bikin anak bunuh diri, perilaku agresif. Kok ibu senyum? Karena pelaku agresif pertama yang diterima anak dari siapa dulu? Orang tua ya? Iya kan? Mungkin waktu dia nakal dicubit. Sebetulnya sih landasan paling utamanya adalah karena satu, kita nggak sadar bahwa kita inilah yang dijadikan babysitternya Allah, babysitternya Tuhan. Ya, karena kita dipilih untuk memelihara amanah itu dulu. Jadi nggak bisa, enak nggak sih? Ini Allah yang kasih kita main pukul cubit seenaknya, gitu, ya kan? Bisa nggak? Itu dulu. Yang kedua, ya, semua teman-teman kita dalam ruangan ini dan di luar sana punya profesi apapun, mereka sekolah nggak untuk mendapatkan itu? Teman-teman di kamera ini Sekolah, ada pelatihannya. lighting, ya kan, menjadi pembawa acara sekolah. Kita sekolah nggak jadi orang tua? Nggak ada. Sekolahnya di mana? Iya, tapi sekolah Sekolah untuk jadi menjadi orang tua emak, nggak ada. menjadi emak, Untuk menjadi menjadi ayah. ibu ada sekolahnya. Ya. Ya, belajar terjadi Ya, begitu jadi aja. apa yang terjadi adalah yang kayak tadi, yang masuk di otak kita apa, kita tadinya dicubit, begitu anak kita nakal kita cubit. Nggak. Ya, Terus- karena kan tadi nih, ini jidat, kan teladannya cubit. Jadi yang maksudnya perilaku bunuh diri itu berarti si komik itu hanya pemicu. Iya, si komik itu memicu karena di dalam diri anak itu udah lama sekali merasa dia nggak berharga. Karena ibunya kalau ngomong marah-marah, tidak pernah peduli perasaan, ya. Tadi kok anak disuruh selalu mengerti papa capek, kan papa cari uang untuk kamu. Dia nggak bilang aja sih sebetulnya, ya kan? Kan papa terus kata anaknya, aku nggak butuh papa uangnya, aku butuh papanya. Kalau aku lagi perlu ngomong itu aku mau papa ngerti. Tapi kalau Wendy hanya mengenali anaknya pada saat dia nakal, maka anaknya akan nakal terus hanya karena dengan nakal itu Wendy bisa perhatiin. Jadi yang paling diabai, yang paling dari penelitian kami, pengalaman kami selama 30 tahun terakhir ini, yang paling banyak kita abaikan adalah perasaan. Perasaan anak itu. Perasaan anak itu.
Soalnya kadang-kadang gini, kita sebagai orang tua ketika misalkan, aduh aku tuh capek, mama aku tuh gini, kamu baru jadi anak aja capek, nggak tahu apa, mama juga capek, mesti ngurus ini, mesti ngurus ini. Kata anaknya dalam hati siapa suruh? Ya kan? Jadi sebaiknya gimana? Misalkan nih sebagai orang tua, ketika Iya. anak, oke, ini sebelum kita ngebahas itu, nah ini juga sempat beredar nih pemirsa ya. Ya, tadi tuh yang di Sumatera ya. 3 tahun Ini- sampai Bukan, ini bukan. beda lagi. Beda lagi nih. Oh, yang bayi Ini beda lagi. Oh, ya beda Ini lagi. bayi. Beda. Jadi ini baru aja kasus terjadi. Jadi bayi ditempelin merokok dan sama ibunya diposting, ibunya yang memposting Di media sosial. di media sosial, jagoan mom and pap, kemudian nge-tag papanya. Kita pikir aja, itu anak udah bisa belum pegang rokok? Dipegangin memang. Iya. Jadi tujuan ibunya apa? Gaya. Iya. Popularitas kan? Ya, pengen jadi bahan pembicaraan dunia kan? Oke. Ya, itu dia anaknya dapat dari mana ya? Anaknya dia kok nggak salah. Iya, dia Nggak dapat tahu. dari mana anaknya? Anak itu dia dapat dari mana? Tuhan. Dari sini. Ya dari Allah lah kan. Iya. Kok bisa ya? Baru umur segitu dia udah ngebully titipan Allah. Berani amat ya. Dari situ aja dulu gitu loh. Terus dia emang nggak bakalan tua ya? Kalau nanti dia tua, anaknya dibesarkan dengan cara seperti itu. Jadi mengasuh anak seperti bagaimana kita menyemai benih. Benih apa yang kita semaikan, bagaimana kita memeliharanya. Selamat menuai ketika musim panen tiba. Musim panen itu pasti tiba. Mau panen yang bagus, apa mau panen yang hampa? Yuk kita tanya diri kita sendiri, ini ibu mau panen apa ya? Hanya demi popularitas aja dia sekarang posting itu. Mungkin ibu ini tidak berpikir sampai dia cuma pikir buat lucu-lucuan. Kadang-kadang seperti Tapi itu. Indonesia dibully ditekan oleh dunia. Apa kabar Anda kenapa anak umur segini, terutama buat komunitas anti rokok ya, yang tahu dampak itu, kita ditekan sebagai bangsa. Jadi kita juga mesti pikir bahwa kontribusi sumbangan kita kepada negara dengan mengasuh anak yang baik jauh lebih besar daripada potongan gaji dipotong oleh pajak. Negara akan lebih berbangga, bersyukur kalau kita mengasuh anak-anak kita dengan baik. Ini contohnya nih berdua. Insya Ini luar biasa, Masya Allah. Saya harus sampaikan. Kemana saya ada, Della Irfan tuh selalu duduk. Tuh saya jadi terharu. Kalau saya pergi ke Bandung, Irfan itu datangkan ibunya, pamannya, ponakan sepupu. Karena dia mau, memang sebuah pengasuhan anak tuh memerlukan kelompok. Keluarga. Berarti- Jadi kalau berdua saja, ini kebanggaan saya nih dua-duanya. Berarti bisa dibilang yang aku simpulkan dari contoh keluarga mereka adalah ketika kita punya anak, kita mengasuh. Berarti yang harus belajar menjadi orang tua tidak hanya orang tua, tapi juga kakeknya, Iya, neneknya, iya, omnya, iya. tantenya. Luar biasa. Seperti pepatah Afrika yang diambil oleh Hillary Clinton. It takes a village to raise a child. Diperlukan sekampung itu kita buat ngedidik anak. Jadi Baik. kita mulai dari keluarga dulu, contohnya Irfan. Hasilnya tentu 5, 6 atau 10 tahun ke depan. Nggak Oke. bisa seperti membalik tangan. Nanti kita bakal ngobrolin lagi, tapi sedikit. Jadi ketika kita melihat anak tawuran, berarti yang karena dia bisa tawuran karena kesalahan dari rumah. Karena tadi, oke. Nggak, Cipan nanti maksudnya iya, membahas nanti. Saya akan Oh, bahas oke, nanti. Baik. Cukup dijawab, iya atau tidak? Yap. Iya. Jadi kita ngeliat anak Dan itu umumnya tawuran. anak-anak yang berayah dia ada, berayah tiada. Oke, anak tawuran salah orang tuanya. Karena seperti apa nanti kita bakal bahas lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi, bahas anak bahas ini.